Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keislaman seorang hamba tidaklah sempurna kecuali dengan melaksanakan semua asas, tiang, dan rukun Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan asas dan tiang ini dengan bangunan yang besar dan kokoh di mana tidaklah bangunan ini dapat berdiri tegak kecuali dengan adanya pondasi-pondasi. Jika tidak ada pondasi-pondasi tersebut maka bangunan akan rubuh menimpa penghuninya. Sedangkan amalan-amalan lainnya yang diwajibkan di dalam Islam adalah pelengkap dari pondasi tersebut sebagaimana bangunan memiliki pelengkap yang seorang hamba juga membutuhkan pelengkap tersebut. Dan 4 rukun Islam lainnya yang disebutkan di dalam hadis di atas seluruhnya dibangun di atas pondasi syahadat karena Allah tidak akan menerima amal seseorang sedikit pun yang tidak dilandasi dengan pondasi syahadat. Syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah merupakan pondasi Islam yang paling agung. Karena dengan adanya pondasi tersebut terjaga darah dan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya maka mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam Islam. Adapun perhitungan atas mereka itu adalah urusan Allah. Hari Muslim. Dengan adanya pondasi syahadat Allah menerima amal-amal ibadah kita dan dengan adanya pondasi syahadat seseorang masuk dapat ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Dan dengan adanya pondasi syahadat dosa-dosa diampuni seberapapun besarnya. Makna syahadat la ilaha illallah adalah menerima dan tunduk serta patuh kepada Allah dengan melaksanakan peribadatan secara jujur dan berlepas diri dari peribadatan kepada segala sesuatu selainnya. Karena Dia adalah sesembahan yang hak dan segala sesembahan selainnya adalah batil. Sedangkan makna syahadat Muhammadur Rasulullah adalah bersaksi bahwa beliau diutus dari sisi Allah, wajib mencintainya, mentaatinya dalam segala hal yang beliau perintahkan, dan tidak mendahulukan perkataan seorang pun dari perkataan beliau. Kalimat tauhid berarti memberikan pemuliaan dan penghormatan terhadap syariat Allah. Allah berfirman, yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.
Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Kalimat tauhid berarti berlepas diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Allah berfirman, yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surah Al-Maidah ayat 50. Dan berlepas diri dari semua agama selain agama Islam. Allah berfirman, yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Dan sungguh Al-Quran dari awal hingga akhirnya, isinya menerangkan makna syahadat la ilaha illallah disertai dengan penafian terhadap kesyirikan dan derivat-derivatnya, dan menetapkan keikhlasan, kemurnian ibadah, serta syariat-syariatnya. Maka semua perkataan dan amalan solih yang dicintai dan diridai oleh Allah semuanya adalah kandungan dari kalimat ikhlas. Karena penunjukan kalimat ikhlas atas agama ini seluruhnya bisa berupa penunjukan mutabikah, penunjukan tadamun, maupun penunjukan iltizam. Dan sesungguhnya Allah menamakan kalimat tauhid ini dengan kalimat takwa. Takwa adalah engkau menjaga dirimu dari murka dan azab Allah dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan, dan mengikhlaskan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah semata, serta mengikuti segala apa yang diperintahkannya sebagaimana perkataan seorang tabi'in Talq bin Habib rahimahullah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharap pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Dan tauhid adalah makna dari syahadat la ilaha illallah yang berarti seseorang tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. Tidak kepada malaikat yang didekatkan dan tidak pula kepada nabi yang diutus, terlebih lagi kepada orang-orang selain mereka. Dan al-ilah, sesembahan, adalah sesuatu yang ditaati dan tidak bermaksiat kepadanya karena takut, yang disertai rasa hormat kepadanya, memuliakannya, mencintainya, takut kepadanya, berharap kepadanya, bertawakal kepadanya, meminta kepadanya, dan berdoa kepadanya. Semua perbuatan-perbuatan itu tidaklah pantas ditujukan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menunjukkan sedikit saja dari perbuatan-perbuatan di atas kepada makhluk di mana perbuatan-perbuatan tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka berarti telah timbul satu noda kesyirikan di dalam keikhlasannya terhadap syahadat la ilaha illallah, dan cacat di dalam ketauhidannya, serta ada unsur peribadatan kepada makhluk sesuai dengan besarnya perbuatan kesyirikan yang ada padanya. Itu semua termasuk dari cabang-cabang kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 48. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, yaitu tidak mengampuni seorang hamba yang menemuinya di akhirat dalam keadaan dia membawa dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Tauhid ini adalah awal dan akhir dari ajaran agama, lahir dan batinnya. Dan tauhid ini adalah awal dan akhir dari dakwah para rasul. Tauhid ini adalah makna dari syahadat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya al-ilah, sesembahan, adalah sesuatu yang disembah dan ditujukan peribadatan kepadanya berupa rasa cinta, takut, sikap pemuliaan, pengagungan, dan semua bentuk-bentuk peribadatan lainnya. Tauhid merupakan asas yang paling agung yang dinyatakan dan dijelaskan oleh Al-Quran dengan bukti-bukti yang nyata. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah merupakan asas yang paling agung secara mutlak, asas yang paling sempurna, paling utama, dan paling wajib keberadaannya bagi kemaslahatan umat manusia. Untuk tujuan tauhid ini Allah menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan seluruh makhluk dan menetapkan berbagai syariat demi tegaknya tauhid ini. Dan dengan adanya tauhid ini maka akan terwujud kemaslahatan, dan dengan tidak adanya maka akan muncul keburukan dan kerusakan. Maka penjelasan atas masalah ini adalah bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar karena Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dengan taubat. Adapun dosa-dosa selain syirik berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak maka Dia akan mengampuninya tanpa taubat, dan jika Allah berkehendak maka Dia akan mengazabnya. Wajib bagi seorang hamba untuk benar-benar takut dari terjerumus ke dalam dosa syirik karena begitu besarnya dosa ini di sisi Allah. Sesungguhnya demikian keadaannya karena syirik merupakan perbuatan keji yang paling keji dan bentuk kezoliman yang paling zolim, sebab inti dari perbuatan syirik adalah mencacati Allah Rabb semesta alam dan memalingkan hak mengikhlaskan ibadah kepada selainnya. Dan karena syirik bertentangan dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia dan bertentangan dengan perintah untuk menafikan syirik. Perbuatan syirik merupakan bentuk penentangan yang paling besar kepada Allah Rabb semesta alam dan bentuk kesombongan dari ketaatan kepadanya. Dan bertentangan dengan sikap menghinakan diri dan ketundukan terhadap perintah-perintahnya. Maka hakikat tauhid adalah kita beribadah hanya kepada Allah semata, dan tidak melihat kecuali kepadanya. Tidak takut kecuali hanya kepadanya, tidak bertakwa kecuali hanya kepadanya, tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya, tidak kepada seorang makhluk pun.
dan tidak menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb selainnya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatiku dan kalian, sesungguhnya suatu ibadah tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan asas tauhid, maka tidak akan diterima puasa, sholat, zakat, dan haji, kecuali dari seorang hamba telah merealisasikan tauhid dan membentengi dirinya dari bentuk perbuatan syirik yang menyekutukan Allah.